Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irzadil Farazi dengan NPM 2375916. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang penulisan artikel ilmiah. Oke, pertama itu pengertian. Itu menurut definisi Suitono, artikel ilmiah adalah penulisan karya tertulis yang dimaksud untuk menerbitkan dalam rangkaian artikel atau jurnal dan ditulis sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah berlaku untuk kaidah ilmiah. Sedangkan menurut Brotowijoyo tahun 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmiah yang mempresentasikan fakta-fakta umum dan ditulis dengan metode penulisan yang baik dan benar. Oke, yang udah itu ada fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah ada teks rujukan, terus yang kedua ada sumber peningkatan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga itu ada penyebar luasan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya ada strukturnya. Struktur karya ilmiah itu yang pertama itu ada judul, terus kedua itu ada penulisan dan alamat email, itu yang ketiga ada abstrak, pendahuluan, yang kelima ada teori dan metode, keenam hasil pembahasan, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke. Yang kelima itu ada gaya penulisan dan tata letak penulisan artikel ilmiah. Pertama itu ada judul artikel dengan 12 ininya dengan bold, terus nama penulis dengan size-nya 12 bold, terus email sama seperti judul dan nama penulis 12 bold dengan marginnya 4 kiri 3 kanan atas bawah. Sebelah kiri itu 4 itu karena buat sampul. Oke, lanjut ke jenis huruf. Jenis hurufnya itu kita menggunakan Times New Roman dengan spasi tunggal dan hormat 1 kolom. Oke, lanjut ada abstrak. Abstrak di sini itu ada, kita itu menggunakan 150 sampai 200 kata. Abstrak itu hendaknya secara jelas membuat latar belakang masalah, tujuan teori dan metode temuan atau kepioniran gagasan dan simpulan utama. Oke, lanjut pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita memuat hasil penelitian awal, pembatasan masalah, rumusan dan tujuan penelitian serta manfaat hasil riset. Nah, di pendahuluan kita ini kita menjelaskan apa sih penelitian yang akan kita buat itu, kayak ada batasan masalahnya akan kita bahas, terus kita juga nyantumin tujuan penelitiannya, terus manfaat dari hasilnya itu apa. Seluruh tulisan yang bakal berasal dari ide penulis wajib disebutkan sumber kutipannya dan ditulis dengan aturan pengutipan. Contoh aturannya itu mengambil referensi misalnya kalimat berikut nih. Ideologi adalah sisi abstrak dari kebudayaan, kepercayaan, filsafat, nilai norma, pengetahuan, sentimen, etika, pandangan dunia, world view, etos, dan mentalitas. Dan disebut gini, dari kita tuh ngambilin dari mana nih, dari Kaplan 1972 halaman 122. Itu cara mengutip yang benar. Oke, terus ada lanjutannya teori, tujuan pustaka, dan metode. Nah, di bagian ini merupakan apa, kita itu untuk membuat teori yang digunakan untuk di dalam penelitian. Teori ini bisa berisi berupa referensi, berupa pendapat para ahli yang diambil dari berbagai sumber, dan diantaranya itu dari jurnal, dari buku, dari artikel di media sosial, seperti tesis, disertai apabila diperlukan dapat diberi penjelasan lanjut mengenai materi yang dibahas. Terus metodenya nih, ada metodenya itu bagian ini menjelaskan cara penelitian dilakukan secara lengkap dengan uraian tentang bahannya, peralatan, dan tata letak laksana yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Oke, lanjut. Dilanjut itu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan itu bisa kita lihat nih. Di sini untuk memaparkan hasil penelitian ataupun analisis yang diperoleh dari berbagai fakta serta fenomena yang dianggap penting dan dapat dijabarkan lebih lanjut pada bagian ini.
Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan secara mendalam dan menyebutkan temuan atau kepioniran gagasan beserta signifikannya. Nah, di hasil dan pembahasan ini kita itu mulai nih membahas fakta-fakta serta fenomena yang kita anggap penting di dalam dalam penelitian kita. Oke, terus ada data harus dianalisis sesuai dengan teori dan metode yang telah dipaparkan pada bagian metode. Harus ada kaitan antara data-data yang disajikan dengan teori dan metode yang dijelaskan pada bagian ini. Data dianalisis dengan jelas dan logis. Nah, jadi di bagian data ini kita itu harus analisis tuh. Terus kita pilah nih, harus ada kaitannya antara data A dan data B itu yang akan disajikan, dan kita itu harus analisis dengan jelas dan logis gitu loh, dengan yang masuk akal. Analisis dan terus lanjut ya nih. Analisis dan temuan di dalam sebuah penelitian bagian ini memiliki panjang sekitar 50-60% dari keseluruhan tulisan artikel. Gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada simpulan. Simpulan ini dituliskan dalam bentuk ringkasan dan jika diperlukan dapat diberikan nomor urut serta paragrafnya. Dapat pula ditambahkan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Bagian ini menyarikan penemuan atau hasil analisis yang telah dilakukan di bagian hasil dan pembahasan. Bagian ini memiliki panjang sekitar 5-10% dari keseluruhan tulisan artikel. Nah, di simpulan ini kita itu menyimpulkan nih yang penting-pentingnya saja yang sudah kita dapat dari hasil analisis tersebut gitu loh. Dan itu hanya sebagian aja yang kita ambil, itu 5-10% aja. Oke, lanjut. Ada namanya penulisan daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka ini mengacu pada APA style of citation. Dilihat dari www.apa-style.org. Penerapan gaya apa ini bisa dilakukan dengan melalui fitur reference terdapat pada Microsoft Word. Bisa menggunakan aplikasi Mendeley itu buat membuat daftar pustaka biar lebih sesuai lah dengan aturannya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya nih. Buku, kalau menulis daftar pustaka buku ini seperti ini nih contohnya nih. Terus ini contoh dari jurnal ilmiahnya seperti ini, website ini seperti ini, dan majalah itu seperti ini. Nah, ini bisa kita buat lalu aplikasi Mendeley tadi, website Mendeley. Oke, selanjutnya mengakses artikel ilmiah itu dapat melalui, pertama itu Google Scholar, terus kedua ada yang namanya Sinta, terus yang terakhir itu ada yang namanya Garuda Kemendikbud. Itu kita bisa tuh melihat artikel-artikel ilmiah milik orang-orang lain yang udah tembus gitu loh. Oke, lanjut. Dan yang terakhir ini, nah ini dia nih contoh artikel ilmiah nih seperti ini. Dan selesai, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.